Emang iya ya? Sal. Oke, teman-teman, ini tadi ada problem dikit ya. Untuk yang pakai MacBook, ada lagi nggak ya? Jadi kalau untuk pakai MacBook, SQL Server sama SSMS itu nggak bisa run di MacBook. Terus untuk yang VPP-nya, kalau MacBook itu linknya pakai yang ini. Bentar.
Jadi untuk SI yang tahun angkatan kalian sekarang ini kayaknya kalian udah nggak pakai SQL Server. Kalian tuh pakai kalian udah masuk belum ya untuk semester ini? Udah pernah ketemu database belum? Nah, ya pakai yang Oracle punya ya harusnya ya. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya untuk Oracle itu dia base-nya SQL juga. Jadi sebenarnya mungkin kita mulai dari dikit apa itu SQL gitu ya. Jadi untuk Apex, Oracle Apex itu sebenarnya aplikasi yang dibikin sama Oracle jelas. Apex itu Application Express. Jadi untuk Apex dia mungkin akan lebih ke low code. Jadi kalian nggak banyak query lah ya sebenarnya. Karena dia lebih ke low code banyak UI UI-nya. Nah, untuk yang kita bakal belajarin karena kita mau belajarnya sebenarnya SQL-nya, makanya kita pakai SQL Server. Beda sama Apex tapi secara garis besar tetap kurang lebih mirip lah karena kalian di Apex pun harusnya bakal belajar DDL, DML, sama DCL. DDL itu Data Definition Language, DML Data Manipulation Language, sama DCL itu Data Control Language. Itu sebenarnya tetap bakal kalian pelajarin di Apex. Kemarin aku sempat udah lihat CO-nya untuk angkatan kalian. Nah, cuman memang mungkin untuk codingnya kita untuk query ya, bahasanya kalau database kita query untuk belajar query-nya, code-nya mungkin akan lebih banyak di SQL Server dibandingkan di Apex. Makanya kita tetap pakai SQL Server untuk membangun eh, logika berpikir untuk code-nya gimana sih gitu. Nah, untuk teman-teman yang pakai MacBook, untuk SQL Server ini kan nggak bisa pakai MacBook. Nah, untuk sementara kalian boleh coba pakai untuk SQL Server, kalian untuk secara langsung ya itu nggak bisa pakai MacBook. Sebenarnya ada caranya untuk ngeran SSMS di MacBook. Satu itu pakai namanya Azure ntar aku lupa namanya Azure Data Studio. Itu kalian bisa pakai Azure Data Studio satu atau kalau mau kalian bisa ngeran SQL Server. Kalian bisa ngeran SQL Server pakai Docker. Cuman kalau Docker ini kalian harus setup Docker. Docker itu apa sih? Docker itu semacam aplikasi untuk containerization. Jadi dia istilahnya akan ngejalanin suatu subkernel di dalam OS kalian. Tapi itu kejauhan kalau kita pakai Docker. Nah, paling sebenarnya kita bisa aja pakai data grid. Nanti aku bantu siapin satu IP buat data gridnya. Yang paling paling gitu deh ya. Kalian sekarang boleh coba download data grid dulu. Nanti aku siapin satu server dummy buat kalian. Jadi SQL servernya kalian nggak host di lokal kalian. Nanti aku bantu host di GCP. Kalian boleh download dulu deh data gridnya buat yang Windows ya. Windows sorry, buat yang untuk yang pakai Windows boleh download dari sini ya. Untuk data grid kita pakai JetBrains Product. Nanti database-nya aku siapin deh. Tapi untuk next meeting aja ya. Karena kalau aku settingin sekarang takutnya nanti nggak sempet untuk sesi kita. Jadi untuk data grip apa sih? Untuk data grip itu dia database management system yang dia mirip-mirip sama kayak SSMS. Cuman bedanya dia sama SSMS itu yang buat Microsoft. Dia terintegrasi sama SQL Server. Kalau kita pakai data grip, dia itu tersedia untuk banyak bahasa. Misalkan kalau kita lihat di sini, ini data source-nya dia dukung banyak. Microsoft dia hampir dukung hampir semua lah, bahkan Oracle pun ada.
Oke, kalian boleh download dulu. Itu untuk yang pakai Mac aja ya. Untuk yang pakai Windows nggak usah. Kita tetap pakai SSMS saja. Kalian boleh download dulu. Nanti untuk sekarang boleh diikutin dulu aja ya. Untuk step by stepnya. Untuk query-nya boleh kalian catat dulu aja. Nggak perlu di SSMS dulu. Nah, tadi kan udah pada download nih. Untuk kita sekarang coba install dari SQL Server ya. Nah, aku butuh bantuan teman-teman salah satu untuk bantu share screen untuk kita install SQL Servernya karena aku udah pernah install jadi aku nggak bisa install ulang lagi. Boleh nggak yang pakai Windows salah satu teman-teman? Jadi kita install bareng nanti. Gimana? Halo teman-teman. Gimana teman-teman? Downloadnya yang aku kirim di Discord General Chat. Ada nggak? Ini aku kirim ulang deh sebentar. Yang ada di, nah itu ya yang aku kirim. Oke, Angelo ya, share screen. Oke, thank you. Oh, kamu download data grid juga. Oke, nggak apa-apa. Itu, nah itu teman-teman boleh buka yang namanya SQL 2022 strip SSEI strip express.exe yang tadi ada di drive aku. Kalau udah download boleh di open aja .exe-nya. Nah, nanti kalau udah di open, tampilannya bakal kayak screen-nya Angelo. Nanti dia bakal ada pilihan, ditunggu dulu aja. Nah, ini kita pilih yang basic aja. Nah, ini di scroll paling bawah, nanti dicentang accept-nya. Oh, itu di kanan bawah. Ya. Nah, ini kalian boleh pilih di mana. Kalau udah nanti boleh diinstal aja. Habis itu dia bakal ngedownloading lagi. Nah, sambil dia download, kita bakal jalanin SSMS-nya. Ini boleh diminimize saja, Angelo. Nah, kalian boleh buka lagi yang tadi file namanya SSMS. Itu kamu Ctrl J aja, Angelo. Atau kamu open file tadi kamu download di mana. Nah, itu kita jalanin SSMS-nya. Nah, kalau tadi SQL download yang basic ya? Iya, untuk SQL-nya download yang basic aja. Nanti yang buat data grid, kalian harus aktivasi email BINUS dulu sebenarnya. Jadi nanti kalau misalkan kalian bingung, step by stepnya gimana abis ini ya. Nanti kalian perlu aktivasi pakai email BINUS soalnya. Karena untuk data grid itu, dia sebenarnya berbayar. Cuman kalau kita pakai email BINUS, kita bisa dapat 1 tahun education plan. Nah, ini diinstal aja untuk SQL Server Management Studio-nya.
Jadi nanti bedanya dengan yang Mac adalah kalau tadi kan teman-teman yang di Windows itu bakal ngejalanin SQL Server. Jadi di dalam lokal Windows-nya bakal ada SQL Server. Nah, nanti untuk teman-teman yang pakai data grip, nanti SQL Servernya aku bantu hostin. Jadi nanti SQL servernya ada di aku. Nanti kalian bisa tinggal pakai pakai IP-nya gitu. Dan paling aku baru bisa kasih di next meeting ya untuk database-nya karena aku belum setup. Oke, untuk Angelo udah selesai ya SQL servernya. Untuk teman-teman yang lain ada yang belum selesai? Oh, oke. Oke, jangan dibuka dulu ya SMS-nya kalau udah selesai. Kita tunggu SQL servernya selesai dulu. SQL server ini memang dia agak lama sih.
Tadi aku mau nanya deh, di sini ada yang pakai Mac lagi nggak selain Clara tadi? Ada yang pakai Mac lagi? Nggak ada ya, Clara doang ya berarti ya. Kalau udah punya Microsoft SQL bisa, oh kalau udah ada nggak usah download lagi nggak apa-apa. Kalau udah pernah download. Kak, saya tinggal SQL, oh ya Kak, Data Grid sama Visual Paradigma masih nanti kan ya. Data Grid kalau kamu pakai Windows atau Mac? Kalau kamu pakai Mac, Data Grid-nya nggak usah. Sorry, kalau kamu pakai Windows, Data Grid-nya nggak usah. Kamu pakai Windows atau Mac, Kenzi? Windows, oh kalau Windows nggak usah berarti Data Grid-nya. Nah, untuk Visual Paradigma abis ini ya. Abis ini kita coba ke Visual Paradigma. Mungkin sambil nunggu SQL servernya selesai, kita coba download untuk Visual Paradigmanya ya. Mungkin Angelo bisa start dibuka aja file yang tadi udah di-download, Visual Paradigmanya. Untuk Visual Paradigma nggak lama sih. Oke, di run kayak biasa. Teman-teman kalau ada yang ketinggalan boleh diinfo ya. Itu kalau udah diklik, ditunggu aja Angelo. Kayaknya emang agak lama deh. Kan ini tadi pilih yang mana? Sebentar ya. Oh, itu kalau udah selesai, kamu close aja. SSMS-nya juga udah di-download kan tadi? Kalau SSMS-nya udah di-download, itu close aja. Itu udah selesai berarti. Jadi untuk SQL servernya, kalau udah selesai, nanti bakal ada tulisan installation has complete successfully. Kalau udah sampai situ berarti udah selesai. Boleh lanjut ke Visual Paradigma kayak Angelo. Nah, itu kalau udah di next saja, di accept.
next lagi, next lagi, next lagi, next lagi. Oke. Nah, ini kalau udah finish saja, start aja. Di start habis itu di finish. Nah, nanti dia bakal minta buat license code-nya. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, ini untuk SQL servernya kalau udah kayak Angelo, ini berarti udah selesai. Ini boleh di close saja. Nah, boleh balik ke visual paradigmanya dulu tadi. Ini skip aja. Nah, ini dia bakal minta untuk kalian masukin nama sama masukin email. Untuk namanya, kalian masukin nama kalian aja dan emailnya pakai email binus@binus.ac.id. Nanti, nah ini boleh dimasukin dulu aja. Nanti dia bakal ngirim license 20 angka ke email kalian. Nanti itu bakal di copy. Ini boleh diisi aja. Kalau kamu mau stop share sini juga nggak apa-apa, Angelo. Nanti baru kita lanjut. Jadi teman-teman isi, habis diisi, nanti kalian next, habis kalian next, dia bakal bilang kayak dia udah ngirim license code-nya ke email kalian. Lalu kalian cek email kalian, nanti bakal ada code 20 huruf. Nanti dari code 20, nanti dari code 20 huruf itu kalian copy balik. Iya, emailnya email binus. Aku tunggu sampai menit 45 ya. Habis itu nanti kita lanjut.
Kalau udah selesai, itu boleh kalian start aja. Teman-teman ada yang gagal nggak untuk instalasi Visual Paradigmanya sama untuk SQL Servernya? Udah semua ya, teman-teman ya. Kalau nggak ada respon, aku anggap udah semua ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal masuk ke SQL Server. Thank you Angelo udah mau volunteer buat share screen. Karena aku share screen ya sekarang. Nah, sekarang teman-teman boleh buka SSMS atau kalau kalian cari aja SSMS di Windows kalian di search nanti dia bakal muncul yang namanya SQL Server Management Studio 20 atau kalian pakai versi berapapun nggak apa-apa tergantung kalian pakai versi berapa tadi. Oke, udah. Kalau udah, habis kalian open dia nanti bakal tampilannya kayak gini. Untuk teman-teman di sini ada nggak yang server name-nya kosong? Ada nggak teman-teman yang server name-nya kosong? Kalau kalian udah instalasi SQL servernya, baru buka SSMS-nya, harusnya di sini bakal otomatis keisi. Tapi ada nggak yang masih kosong? Kalau ada boleh di info ya. Kalau nggak ada info, aku anggap ada semua. Karena kalau masih kosong, nanti harus ada yang harus kita setting dulu. Nggak ada teman-teman. Semua ada ya, muncul server name. Yakin nggak ada teman-teman? Oke, kalau nggak ada, oke ada chat sebentar. Aman Kak, oke. Oke, nah kalau ada berarti kalian boleh langsung connect aja. Authentication-nya kalian pilih yang Windows Authentication. Terus di bawah ini ada Trust Server Certificate kalian centang. Oke, kalau udah kalian connect aja. Kalau udah connect, nanti dia bakal tampilannya kayak begini. Di kiri ini ada untuk Object Explorer-nya. Jadi kalian bisa lihat database kalian nih isinya apa aja. Kalau kalian by default ini belum ada ya isinya, memang masih kosong. Baru ada sistem database sama database snapshot. Nggak apa-apa. Cuman kalau udah begini tampilannya berarti udah selesai. Oke, aman semua? Aman ya? Oke, kalau aman, jadi kalau kita lihat materi kita hari ini itu sebenarnya install SQL Server, install SQL Server Management Studio, SSMS, terus install Visual Paradigma, sama Introduction to SQL Server. Nah, aku hari ini nggak banyak, boleh lihat isi database tadi Kak. Oke, bentar. Aku hari ini nggak banyak, belum banyak code, karena untuk code-nya nanti kita bakal mulai di sesi 3. Gimana caranya kita use database, gimana caranya kita create database, create table, create constraint, dan lain-lain. Itu nanti kita bakal belajar di sesi 3. Cuman hari ini kita introduction to SQL Server dulu. Nah, tadi untuk database-nya, dia kurang lebih kayak gini hasilnya. Jadi yang pertama itu ada database. Database itu apa sih? Jadi begini, yang tadi kalian connect itu anggapannya semacam server. Oke. Yang tadi, yang
yang tadi kita connect itu kita anggap kita bilang dia sebagai servernya. Oke, servernya. Jadi yang tadi kalian udah install tuh yang lumayan lama SQL Server. Maaf aku di saya belum ada SSMS ya Kak. Kamu udah install yang itu belum? SSMS strip enu. Ada di drive aku juga. Udah kamu install belum Kenzi? Yang ini. Udah Kak, udah kamu run installernya? Installernya udah kamu run belum? Udah kayak gini. Coba share screen deh boleh. Bentar. Gimana? Ini oke, udah close aja. Coba search SSMS. Nah, itu yang bawah, SQL Server Management Studio 20. Oke, udah selesai ya. Oke, coba connect dulu. Nah, itu udah muncul ya. Oke, nanti itu Trust Server Certificate-nya dicentang dulu. Yang di bawah mandatory. Heeh, nah, bisa connect. Oke, udah bisa. Oke, kita lanjut ya. Jadi, yang tadi kita connect, yang si ini nih, kalau kalian lihat di screen aku, Devin slash MS SQL Server 01, ini adalah server. Nah, di dalam server, kita ada yang namanya database. Istilahnya begini, habis kalian connect ke suatu server, kalian kan mau bikin repository lah ya. Database, kita kita bisa anggap dia eh, gudang kita lah ya, gudang kita. Jadi, tadi kalian udah connect ke server nih. Kalian udah connect ke server, by default ini nggak ada nih, Jimmy nggak ada, tes nggak ada. Nah, kita istilahnya kalian mau bikin repository baru, mau bikin repository baru. Gimana caranya? Untuk kita bisa bikin repository baru, sebenarnya kita bisa pakai query atau kalian bisa pakai new database di sini. Oke. Nah, untuk query-nya kita bakal belajar di sesi 3. Untuk sekarang kita belajar tentang UI-nya dulu ya. Oke, kita bisa new database. Di database kalian klik kanan new database. Kalian klik aja. Nah, di sini kita bisa tulis nih. Kita bisa nulis database name-nya apa? Aku mau tulis namanya database-nya Dacode Dacode season 7 misalkan gini. Oke, sisanya biarin aja. Habis itu kalau udah kalian oke. Nah, nanti di kiri ini bakal muncul Dakot season 7. Oke, ada yang gagal? Create database-nya aman semua ya. Nah, jadi sekarang kalau kalian udah create database, apa sih outputnya? Outputnya begini. Kalian boleh lihat di kiri ini ada database diagram, ada table, ada view, terus ada external resources, sinonim, programmability, query store, storage, security, dan lain-lain. Yang perlu kalian perhatikan untuk sekarang kita lihat di tabel dulu. Oke,
struktur database yang perlu diperhatikan. Satu, kita lihat dulu di bagian table. Table itu apa sih? Table itu aku nggak pakai table ini ya, karena kalau aku create table di sini, nanti aku makan sesi 3, materi sesi 3. Nanti takutnya kelengkap. Oke, jadi kita pakai database yang udah ada dulu. Ini untuk teori dulu. Table adalah hasil dari entity yang udah dibuat. Oke, jadi apa sih table itu? Table itu harusnya kalian udah dipelajarin di sesi satu. Kalau kalian ingat kemarin di sesi satu, kalian udah belajar normalisasi sampai 3NF. Nah, di 3NF dapatlah ada table purchase header, table purchase detail, table coffee bean, table staff, sama table vendor. Nah, jadi table itu apa? Table itu merupakan suatu eh, tempat di mana kita bisa menyimpan atribut dan propertinya. Oke, atributnya itu apa? Atribut adalah purchase ID, purchase date, staff ID, vendor ID. Kalau kita lihat dari yang database Jimmy, kalau aku buka tabelnya, nah ini banyak nih tabelnya. Oke, tabelnya ada, misalkan ada MTR, kita lihat yang MTR user. Oke, nah MTR user ini juga table. MTR itu adalah master. Artinya apa? Ini adalah master table. Jadi kalau misalkan di sini kalian kemarin bikin tabelnya namanya purchase header, berarti nanti di sini namanya purchase header gitu. Oke. Nah, aku praktekin dikit deh ya. Nanti di sesi 3 baru kita ulang lagi dikit. Aku bikin satu tabel purchase header aja biar kalian kebayang di sini. Oke. Gimana caranya? Ini kalau kalian belum mau ngikutin juga nggak apa-apa. Ini nanti di sesi 3 kita ulang. Gimana caranya kita bisa bikin purchase header ini di dalam database? Oke. Oke, gini aja deh. Daripada aku query, itu nanti query sesi 3 kita bikin pakai UI aja ya. Di table ini kalian bisa klik kanan, habis itu new. Nah, ada new table. Oke, table, new table. Di sini ada kita bisa isi kolom name. Kita mulai dari purchase ID. Purchase ID. Data type-nya apa? Data type-nya di sini char 5 ya, PU001. Berarti kita tulis aja char isinya 5. Kalau nol nggak boleh nol karena dia primary key sebagai primary key di sini. Oke, jadi nggak boleh nol. Purchase date. Kita bisa tulis di sini purchase date. Purchase date. Dia itu tanggal ya, berarti kita pakai date time. Kalau nol, kita anggapnya nggak, karena setiap transaksi nggak ada tanggal transaksinya. Terus ada staff ID. Nah, staff ID ini sebenarnya harus ada konfigurasi khusus, karena dia merupakan foreign key dari table staff. Cuman karena kita baru bikin UI-nya, kita nggak usah pusingin itu dulu. Itu nanti di query aja. Nah, staff ID, kita bisa bilang dia tipe datanya char 5 juga ya. Char 5. Kalau nol, enggak. Terus ada vendor ID. Sama juga vendor ID. Char 5. Oke. Kalau udah, teman-teman ada yang ketinggalan dulu sampai sini. Oke, aman ya. Kalau udah, kita bisa save aja. Kalian Ctrl S saja. Terus kalian tulis nama tabelnya. Tadi tabelnya di sini purchase header. Aku ikutin aja. Purchase header. Oke, di save aja. Ctrl S aja ya. Kalau udah kalian oke. Nah, kalau udah di sini
kan belum muncul nih. Kalian boleh refresh aja di Dakot underscore season 7. Kalian boleh klik kanan, ada refresh. Kita refresh. Nah, kalian boleh buka tabelnya lagi. Sekarang udah ada nih tabel bbo.purchase header. Oke, ini aku tutup. Kita sekarang belum mainan query ya. Nanti query-nya next. Kita full UI dulu aja. Introduction ke SQL Server Management Studio. Oke. Terus kalau udah, kalian boleh open. Kalian klik kanan lagi. Kalian buka yang design. Kita sekarang lihat nih. Apakah desain tabel yang tadi udah kita buat, apakah udah sesuai atau belum dengan yang tadi kita buat? Ternyata udah ya teman-teman. Ini udah sesuai. Oke. Jadi sekarang kalau kalian mau lihat isinya, kita bisa pakai ini lagi. Nanti kita bakal belajarin di sesi 3. Ini disimak dulu ya. Select all from, nama tabelnya apa? Untuk select data, kita untuk view data lah ya. Data kita bisa pakai kata kunci select. Oke. Jadi caranya gimana select? Bintang. Nah, bintang adalah artinya kita select semua kolom yang ada pada tabel tersebut. Kita berarti select bintang. Habis itu from. From artinya kita mau ambil dari tabel mana. Itu from. Oke, itu from artinya kita mau ambil tabel mana. Tabel namanya tadi purchase header. Purchase header. Oke, kalau kalian nggak muncul autocomplete-nya atau kalian masih error kayak gini, ini normal. Kenapa? Karena SQL Server memang dia, kalau kalian misalkan udah buka nih, itu dia minta di restart. Atau kadang-kadang sebenarnya kita bisa bikin new query. Nah, jadi yang tadi itu dia belum ngebaca bahwa kita udah bikin si purchase header. Jadi kalau mau kalian bikin new query lagi. New query, kalian kopas yang tadi. Atau kalau kalian mau pakai yang tadi pun sebenarnya nggak apa-apa. Itu indexing doang. Kalau satu namanya SQL Server dia nggak real, nggak indexingnya nggak real time. Ini kalau kalian execute, kalian boleh nih di sini ada execute atau kalian F5 juga boleh. Dia bakal muncul kolom kayak gini. Kenapa masih kosong? Karena memang tadi data tabelnya baru kita buat nih. Baru muncul isi-isinya. Purchase ID, purchase date, staff ID, sama vendor ID. Gitu. Sampai sini ada yang ketinggalan dulu nggak? Ada yang ketinggalan? Nggak ada ya? Oke, nah kalau udah, sebenarnya aku mau coba praktekin untuk insert data. Tapi kayaknya insert data itu, nah ini sebenarnya dari sesi 3. Nanti kejauhan. Oke. Paling untuk SQL Server sampai situ dulu. Sampai kita bisa select dulu. Karena nanti sisanya bakal kita handle di sini. Di sesi 3. Oke. Sampai bisa execute tabelnya. Tabelnya udah muncul. Purchase ID, purchase date, staff ID, sama vendor ID. Sampai situ dulu untuk SQL Servernya. Ada yang belum kebentuk gak tabelnya? Oke, kalau aman, kita paling lanjut ke visual paradigma, oke? Making ERD. Sebelum itu, aku mau nunjukin dulu. ERD itu apa sih? ERD atau Entity Relation.
Relationship diagram. Oke, adalah suatu cara atau suatu diagram yang membuat kita bisa merepresentasikan perancangan dari database kita. Istilahnya begini, kalian kemarin di sesi satu udah bikin Excel ini, tapi masih dalam bentuk Excel. Oke, kalian mungkin nggak, misalkan kalian punya klien, kalian minta, oh minta dong perancangan database-nya gimana? Kalian kasih Excel-nya bentukannya kayak gini. Nggak ada relasinya kemana, tabel ini tipe datanya apa, kan nggak mungkin. Makanya di dalam ERD kita merepresentasikan tabel kita dalam bentuk yang namanya entity. Oke, jadi entity adalah representasi dari database dari tabel kita di mana di dalamnya itu ada properti, terus ada tipe data dari properti tersebut, terus ada relasi relasi antar tabelnya gimana, terus ada juga siapa yang primary key dan siapa yang foreign key. Ini semua kelihatan di ERD. Jadi kalau kalian tadi modelannya kalian taruh di Excel, itu kan nggak kebaca ya. Tipe datanya apa, propertinya apa, itu nggak kelihatan. Itu. Makanya kita bisa pakai yang namanya ERD. Nah, cara bikin ERD gimana? Nanti kita bikin di Visual Paradigma. Oke, properti itu adalah kolom dari tabel kita. Contoh di sini, propertinya berarti purchase ID, purchase date, staff ID, vendor ID. Ini kita bisa bilang sebagai properti kita, kolom kita. Oke, kolom purchase ID, kolom purchase date, staff ID, kolom vendor ID. Properti purchase ID, properti purchase date, properti staff ID, properti vendor ID. Gitu. Terus si pendatanya apa aja? Nanti kelihatan di dalam ERD. Ini date time, ini varchar, apa ini char nanti kelihatan. Oke, sampai sini teorinya ada yang mau tanya dulu sebelum kita masuk ke ERD-nya, ke visual paradigmanya. Oh, sorry. Ada chat ya dari tadi. Kau udah diulang nggak untuk create table-nya? Oh, oke, oke. Boleh, boleh. Sebentar ya. Kak, ini tulisan yang from merah bener kah? Gimana tuh? From merah itu gimana? Boleh di SS nggak? Atau mau share screen aja? Untuk from-nya harusnya sih nggak merah ya. Oke, aku ulang di create table-nya dulu ya. Yang Angelo. Jadi, untuk create table, kalian di dalam folder table, ini kalian boleh klik kanan, right click. Habis itu ada new. Dalam new ada table. Oke, sampai sini Angelo masih ngikutin? Oke, nah kalau udah table, new table. Nah di sini kamu isi nih. Contoh, kita ambil yang purchase detail. Ada purchase ID,
Nah, di sini kan kelihatan nih tipe datanya itu char karena always segini terus. Berarti kita tulis saja char underscore dalam kurung 5. 5 itu apa? 5 itu jumlah karakternya ada berapa gitu. Oke, tapi ini nggak usah dipusingin dulu karena nanti di create table itu bakal kita belajarin lagi di sesi 3. Char itu karakter, terus 5 itu panjang karakternya berapa gitu. Yang column name primary key. Itu primary kan Kak yang column name. Ah, bukan, yang oh yang ini. Column name bukan primary key. Column name column name itu menandakan nama dari kolomnya apa. Kalau di sini kan nama kolomnya purchase ID. Berarti di sini kita tulis purchase ID. Untuk primary key dan foreign key nanti kita di code aja, di query. Oke, nanti kita set dia di query. Sebenarnya kita bisa set langsung di sini, kayak set primary key kayak gini. Cuman sebenarnya nanti kita bakal lebih enak ngelihatnya di query. Jadi ada code-nya untuk bikin dia primary key-nya atau enggak gitu. Sebenarnya semua bisa di sini kayak ada kolom, relationship-nya, indeksnya bisa langsung dibikin. Tapi nanti itu di query aja. Karena nggak percuma kalian belajar di sini. Karena implementasinya akan lebih sering di query. Oke, terus purchase ID. Terus di sini ada coffee bean ID, coffee bean ID, dan lain-lain. Misalkan gini, kalau udah, kamu boleh kontrol S saja. Nanti dia bakal minta nama table. Tadi nama tablenya adalah purchase purchase detail. Nah, kalau udah kalian oke. Nah, di sini kalian boleh refresh saja. Di Dark Season 7, kalian klik kanan, refresh. Kalian buka lagi tabelnya. Sekarang harusnya udah ada tabel dbo.purchase detail yang tadi udah kita buat. Oke, aman ya? Aman, Angelo? Aman, oke, aman ya. Oh, sorry, motong untuk PPP yang Mac pilih academic license atau apa? Eh, oh ya ampun, ku salah send tadi, ku send ke Kenzi. Itu pakai evaluate version dulu aja ya, karena dia versi lama. Pakai yang evaluate version dulu aja, karena yang academic license itu bukan kita pakai login akun soalnya. Oke. Oke, tadi untuk Kenzi, tulisan yang from merah bener kah? Itu coba, masih error nggak? Coba boleh share screen deh. Oh itu, kalau udah kamu save nggak apa-apa. Ini udah kamu save belum? Bukan ini ya, yang tadi. Udah kak, udah kak. Oh, udah, kalau udah coba di execute aja. Tunggu. Ini kan, iya saya udah sih. Oh, Kak. enggak, bukan yang ininya, yang tabelnya. Kalau ini nggak apa-apa. Oh iya, ini udah. Udah ya, oke, boleh di execute aja. Execute, mau gimana ya kak? Itu di kiri atas itu kan ada new query tuh. Di bawahnya ada execute atau F5 juga boleh. Nah, di execute-nya yang tadi select all from purchase header. Oh di sini ya. Nah, iya, itu di execute. Nah, itu udah muncul, udah bener berarti. Nah, kenapa error kayak gitu? Itu karena dia belum ke refresh. Kalau mau, kamu bikin Control N aja, bikin itu baru, SQL query baru. Nah, itu select Di all from purchase header. Jadi copy juga nggak apa-apa. copy yang ini aja. Iya, boleh.
Ini harusnya udah nggak merah. Oh, Oh masih ya. Ya, berarti dia nggak indexingnya belum jalan. Biasa sih di restart SSMS-nya. Cuman kalau nggak juga nggak apa-apa. Itu masalah indexing dari SSMS-nya aja. Tapi itu tetap udah bener kok. Karena tadi udah kebaca kalau di ini execute. ini SSMS-nya versi yang bener kan, Kak? Bener sih. Kamu download yang dari yang aku kirim kan? Apa Iya, iya. bukan? Iya Bener deh. sih harusnya. Mm-mm. Itu sering terjadi emang di SSMS. Kalau bikin table baru atau SP baru dia sering kayak gitu. Kolom baru juga dia nggak kebaca. Oke, Kak. Mm-mm. Oke, aku lanjut ya. Oke, aman semua ya. Kalau aman, kita lanjut ke visual paradigmanya. Kalian boleh open aja visual paradigmanya. Oke, kalau udah, kalian di kiri atas ada new. Itu kalian boleh new aja. Kalau udah, nanti kalian boleh kasih name-nya, autornya apa, data data type setnya itu kalian pilih aja yang UML. Kalau udah, kalian create blank project. Oke, atau sebenarnya kalau kalian mau terus kalau udah nanti dia bakal muncul ke halaman ini nih. Welcome to Visual Paradigma Community Edition. Ada bagian yang UML, ada bagian yang ERD. Oke, udah sama tampilan kita? Udah sama belum tampilan kita? Punyaku nggak ke create kayaknya. Coba boleh share screen deh. Oke, dia munculnya ke sini ya. Tuh di kiri atas ada diagram navigator, di bawahnya new. Nah, itu boleh diklik aja. Terus turun ke bawah ada database modeling entity relationship. Nah, itu klik kanan, new entity relation. Nah, iya. Nah, oke. Udah sampai sini udah aman. Nanti kita lanjut. Oke, untuk teman-teman yang Windows, tadi udah samain posisi layarnya kayak aku ya. Kalau udah, kita sekarang IRD ini, atau kali kita samain aja deh. Kita ke kiri ini ada diagram navigator. Terus di bagian database modeling, kalian extend. Terus ada entity relationship diagram. Kalian boleh right click, habis itu new entity relationship diagram. Kalau udah nanti bakal kayak gini. Muncul kayak gini. Oke, sama-sama. Oke, aman semua ya. Kalau aman, di kiri ini kita bisa lihat nih objek-objek apa sih? Banyak yang bisa kita tulis. Oke, ada entity
view, sequence, generalization, node, package, dan lain-lain ini nanti untuk hari ini yang akan kita pakai cuman yang bagian entity sama relationship. Oke. Untuk relationship udah diajar di sesi 1, aku nggak ulang lagi bedanya apa-apa aja. Diagram aku kenapa hilang? Kalau ini kamu ke kiri ini aja, diagram navigator. Habis itu ke bagian database modeling, entity relationship diagram, right click, habis itu new entity relationship diagram. Kalau udah nanti emang dia bakal muncul blank. Coba share screen deh. Itu kamu itu aja deh berarti. Itu ada IRD. IRD-nya di plus aja, tanda plus IRD di tengah. Ah, nah, blank aja, double klik. Nah, ini isi aja namanya apa. Nah, oke, udah sama ya. Oke, lanjut. Kalau udah, kita sekarang bakal belajar bikin gimana caranya kita bisa merepresentasikan tabel yang ada di normalisasi 3NF ini ke dalam IRD. Berarti di sini kalau kalian lihat total kita punya 5 tabel. Kita bakal mulai dari purchase header dulu. Oke, entity, ingat yang tadi aku bilang entity adalah representasi dari database. Berarti kita bisa drag aja entity-nya, oke, dari yang kiri ini ya, atau kalian klik kanan, add shape entity pun bisa. Oke, nah kita mulai dari nama entity. Nama entity-nya, purchase header, oke, purchase header. Kita tulis saja, kita gedein dikit ya. Purchase header. Kalau udah, kita bisa isi propertinya nih, kolomnya apa aja. Caranya gimana? Kalian boleh right click, new column. Kok? Oh iya, benar juga. Oke, thank you. Ya, aku ulang dikit ya. Oke, kita tadi mau bikin tabelnya nih. Oke, tabel yang ada di Excel ini. Kita merepresentasikan tabelnya sebagai suatu entity. Berarti caranya adalah kita bisa new entity. Boleh kalian right click, add shape entity, atau di kiri ini kan ada entity. Langsung kalian drag and drop aja juga boleh. Oke, di sini atas ada entity nih, nama tabelnya. Oke, karena tadi entity merepresentasikan table, berarti kita tulis nama entity sama dengan nama table. Nama tabelnya adalah purchase header. Kita tulis saja di sini purchase header. Kita gedein dikit. Kalau udah, kita bisa tulis nama propertinya nih, purchase ID, purchase date, staff ID, sama vendor ID. Purchase ID, kita right click, new column, kita tulis purchase ID. Oke, kita spasi, habis itu kita kasih titik dua. Titik dua, tipe data. Tipe datanya, kalau ini apa tipe datanya? Yang tadi aku tulis tipe datanya adalah char, karakter sepanjang 5. Berarti aku bisa tulis saja char 5. Kalau udah kalian enter, nah kayak gini. Sebenarnya kalian nggak perlu nulis pakai titik dua itu. Misalkan gini, aku new kolom purchase test. Ini kalian enter, tipe datanya pun otomatis bakal muncul jadi integer. Gimana caranya kita edit dia? Caranya adalah kalian bisa right click lagi, terus ke open specification. Nah, di bagian purchase test ini kan ditulis type-nya integer. Kita tinggal ganti aja type-nya ke char.
char isinya misalkan 5. Kalian apply, habis itu oke. Nah, udah. Sekarang itu bakal berubah jadi 5. Tapi biar cepat kita pakai, langsung kita specify purchase test, char di char 5. Nah, biar dia langsung selesai. Preferensi sih kalian mau pakai yang mana gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ada apa aja nih? Ada purchase date. Oke, kita berarti new column, purchase date. Tipe datanya tadi seperti yang kita tulis di SSMS, tipe datanya date time. Oke, date. Karena di ERD, di VPP dia nggak ada tipe data date time. Kita tulis saja date. Kita lanjut ke staff ID. Staff ID, tipe datanya sama char 5. Typo. Char 5 sama vendor ID. Vendor ID, vendor ID, char 5. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan dulu. Nah, ingat, data-data dari sini ini nggak boleh kosong. Gimana caranya kita bisa bikin dia unnullable? Jadi kalau kalian lihat, di kanan ini ada N. N itu artinya nullable, dapat dikosongkan. Sedangkan kita kan nggak mau dong. Kalian beli ke toko kopi, masa purchase date-nya nggak ada? Kalian beli tanggal berapa nggak ada? Staff-nya, ID-nya berapa nggak ada? Nggak bisa kan? Makanya di sini kita harus hilangin semua nullable-nya. Kalian right click, nullable-nya diancetang right click, nullable-nya ilangin, right click, nullable-nya ilangin, right click, nullable-nya ilangin lagi. Sampai jadi kayak gini. Sampai sini dulu ada yang ketinggalan. Ah. Ada yang ketinggalan sampai sini. Oke, aman ya. Lanjut. Nah, jangan lupa purchase ID di sini sebagai primary key. Berarti kita harus set purchase ID sebagai primary key. Gimana caranya? Kalian hover aja ke bagian purchase ID. Di purchase ID, kalian double klik kanan, include in primary key. Nah, nanti dia bakal berubah jadi kunci emas. Kunci emas di sini menandakan dia sebagai primary key. Makanya tadi di SSMS aku sempat tulis nih, nanti kita bakal kelihatan mana yang primary key, mana yang foreign key, tipe datanya apa aja itu kelihatan. Nah, staff ID sama vendor ID ini kan foreign key dari table staff sama table vendor. Cuman karena kita belum tabelnya, belum kelihatan nih di sini mana foreign key-nya. Oke, kalau udah kita lanjut ke purchase detail dulu. Nanti terakhir baru kita connect-connectin semuanya. Oke, kita lanjut ke purchase detail. Purchase detail. Purchase detail ada table purchase ID, purchase ID, coffee bean ID, sama quantity in kilogram. Quantity in kilogram. Berarti karena dia in kilogram, kita anggap tipe data dia float ya. Float atau double juga boleh. Kalian udah tahu ya bedanya float sama double harusnya. Double, coffee bean ID, char 5. Sama kayak tadi, nullable-nya kita hilangin satu-satu. Hilangin, hilangin, hilangin. Ada yang ketinggalan lagi sampai sini.
Aman ya? Oke, kalau aman, kita lanjut lagi ke Coffee Bean, table Coffee Bean. Salah. Ini tadi nggak ada primary key ya dia, berarti kita biarin dulu. Adanya foreign key, kita ke Coffee Bean. Coffee Bean. Ada table Coffee Bean ID, Coffee Bean name, sama Coffee Bean price per kilogram. Oke, berarti kita new column lagi. Ada Coffee Bean ID, dia tipe datanya char 5. Terus ada Coffee Bean name. Nah, untuk Coffee Bean name, kita pakai tipe datanya varchar. Apa bedanya varchar dengan char? Abisnya aku jelasin. Kita masukin dulu Coffee Bean price in kilogram. Kita kasih aja double. Oke. Nah, di sini kalian mungkin bingung nih, apa bedanya char 5 sama varchar 255? Jadi bedanya begini. Char vs varchar. Char adalah ketika kita mendeklarasikan suatu char, deklarasikan char, misalkan char dengan panjang 5, dia akan selalu always reserve 5 tempat di memori di database kita. Oke. Tapi ketika misalkan kita deklarasi varchar 255, misalkan aku makainya cuman 10 huruf. Berarti dia akan reserve 10, bukan 255. Lalu berarti muncul lagi dong pertanyaan, kalau gitu kenapa kita pakai char? Kenapa nggak pakai varchar aja langsung? Jadi char, char kita gunakan ketika panjang dari suatu atribut tersebut, atribut or prop atau properti tersebut itu udah fix, udah pasti. Misalkan gini, purchase ID, dia udah pasti panjangnya 5. Oke. Berarti ya udah kita bisa pakai char 5, jangan varchar 5. Kecuali kayak Coffee Bean Name. Coffee Bean Name ini kan bisa bisa 10, bisa 20, bisa 100, suka-suka yang punya Coffee Bean Name ya. Makanya kita nggak tahu berapa, kita pakai varchar. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Roger ya? Oke, Kanmit mungkin. Oke, kita lanjut aja ya. Gitu ya. Sampai sini bedanya cara sama varchar. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Aman ya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut ke staff. Kita add shape lagi. Staff. Staff itu ada staff ID, staff name, sama staff phone number. Oke, berarti kita tulis saja di sini staff ID. ID-nya udah pasti 5. Kita pakai char 5. Staff name. Nah, nama orang juga bisa beda-beda. Berarti kita pakai varchar 255. Sama satu lagi staff phone number. Kita anggap aja kita pakai varchar ya. Karena varchar 15. Apa Karena mah? ya Roger Ap- mau nanya. Apa? Roger mau nanya. Oh, oke. Kan mute ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini eh kenapa staff phone number kita pakai varchar, nggak pakai char atau nggak pakai integer? Karena phone number biasanya depannya itu bisa 0. Kalau kalian pakai integer depannya 0, nolnya nggak akan dihitung.
Terus kenapa kita pakai varchar gak pakai char? Karena nomor telepon orang beda-beda. Sekarang nomor telepon itu ada yang 13 angka, ada yang 12 angka, ada yang 11 angka. Makanya kita nggak tahu, kita pakai varchar gitu. Nah, staff ID sebagai primary key. Staff ID kita klik kanan, include in primary key. Jangan lupa nullable-nya kita ilangin, karena ini nggak boleh null anggapannya. Oke, nah ini juga nullable-nya belum ilangin, belum ilangin, belum ilangin. Nah, Coffee Bean ID primary key ya. Berarti kita include in primary key. Terakhir, table namanya vendor. Kita berarti bikin lagi add shape, entity, vendor. Isinya ada vendor ID, vendor name, vendor phone number. Berarti kurang lebih kayak staff ya. Vendor ID, vendor name, ketutupan. Vendor name sama vendor phone number. Varchar 255. Oh, sorry, ini bukan 50 tapi 5. Oke, nullable yang kita ilangin semua, ilangin, ilangin. Nah, jangan lupa vendor ID-nya include in primary key. Oke, sampai sini dulu sebelum kita connect-connectin relasinya, ada yang mau ditanya? Kok ada kolom yang belum dihapus di Kavi? Oh iya, oke, thank you remindernya. Ini belum dihapus. Oke, thank you remindernya. Ada yang mau ditanya lagi sebelum kita connect-connectin? Oke, udah nggak ada ya. Kalau udah nggak ada, kita lanjut aja. Jadi gini, oh ini type of vendor. Jadi dalam saat kita pakai logikanya begini ya. Dalam satu pembelian ada purchase date, ada staff ID, sama ada vendor ID. Oke. Nah, asumsinya begini. Da, eh, itu yang phone number kenapa nggak pakai integer ya Kak? Oke. Kenapa nggak pakai integer? Karena begini. Misalkan phone number kalian itu depannya ada nol nih. Kalau kalian ada nol depannya, itu nanti integer nggak bakal nganggap itu sebagai nol. Jadi misalkan nomor kalian 0812, nolnya bakal jadi hilang, jadi 812 doang. Itu problem satunya. Kedua, kalau kalian simpennya dalam bentuk integer, terus misalkan nih nomor sekarang kan ada yang 13 angka. 13 angka itu kan berarti satuannya udah 1 triliun. Ya, triliunan ya. 13 angka itu udah triliunan. Sedangkan kalau kalian ingat di semester satu batas oh kalian pakai Python ya. Jadi batas integer yang biasa itu bukan big integer itu sampai 2 pangkat 32. Artinya itu cuma sekitar 2 miliar sekian. Kita kita cek aja ya. Aku agak lupa juga. Integer max value. Nah, 2 miliar, 2,1 miliar doang nih. Integer max. Ini 2 pangkat 32. Kecuali kalian bisa pakai namanya ada unsigned integer, unsigned long long integer. Nah, ini sebenarnya bisa banyak nih. Unsigned long long max nih. Berapa banyak nih? Ya segitulah ya. Cuman ini bedanya ini udah dalam 164 bit. Otomatis kalian punya memori akan kemakan lebih banyak nih. Oke. Nah ini sebenarnya nggak usah diperlu dipusingin. Anggap aja untuk sekarang. Kenapa nggak pakai integer? Karena kalau kalian pakai integer, nol di paling depannya hilang. Gitu. Kalau kalian mau lebih teknikalnya, karena ini. Kalian nyimpan phone number kalau dalam bentuk integer.
Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 itu kan udah dalam satuan triliun ya. Itu udah nggak bisa dihandle sama integer biasa. Karena integer biasa maksimumnya cuma 2 miliar sekian. 2 miliar 147 ribu. Ini 2 pangkat 32. Min satu gitu. Oke. Kalian semester satunya kayaknya Python nggak belajar ini sih. Karena Python otomatis semua. Oke. Aman nggak yang nanya? Banu. Banu Hari. Aman nggak? Makasih. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut konek-konekin dirinya. Sekarang logikanya begini. Apakah satu pembelian bisa jadi stafnya lebih dari satu? Nggak dong ya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin satu pembelian stafnya bisa lebih dari satu. Tapi bisa aja satu staff punya banyak header. Bener nggak? Satu staff ini bisa aja dia nge-handle beberapa transaksi. Nah, berarti relasinya gimana? Ingat nggak? Kemarin kayaknya di sesi satu, kalau aku lihat notulennya udah ada. Ingat nggak kemarin apa relasinya? Purchase header ke staff. One to many nggak sih Kak? One to many dari Eh, satu proses ada ke staff nggak sih Kak? satu purchase header ke staff. Berarti kalau one to many, oh di notulen kemarin belum ada ya, aku cek ya. Oke. One to many. Kalau one to many, berarti satu purchase header Banyak staff. banyak staff. Bener nggak? Iya. Satu purchase header banyak staff. Purchase header ini kan kita anggap sebagai transaksi. Satu transaksi banyak staff. Bener nggak? Satu transaksi harusnya dihandle sama satu staff doang. Jadi one to one gitu. Yo, gimana? Mana menurut kalian ada yang mau ngasih yang lain nggak? Oke, itu terakhir deh, terakhir deh. Saya agak bingung. Kita pemanasan dulu pakai yang lain. Purchase header ke purchase detail. Relasinya purchase header ke purchase detail. Relasinya satu purchase header bisa jadi punya banyak purchase detail. Berarti relasinya one to many. Nah, di sini kita cari aja di kalau kalian klik entity-nya di pojok kanan ini nih ada resource catalog. Ini kalian klik aja. Terus kalian cari yang one to many relationship. Oke, one to many. Terus kalian cari entity-nya. Tadi namanya apa? Detailnya. Entity-nya adalah purchase detail. Oke, lalu muncullah ini. Primary key dari purchase header. Primary key-nya adalah purchase ID. Kalian pilih sekarang. Yang sebagai foreign key di table purchase detail itu apa? Sebagai foreign key-nya adalah purchase ID. Kalian pilih purchase ID, habis itu kalian apply. Oke. Sekarang udah kehubung nih relasinya. Oke. Dengan purchase ID, purchase ID. Oke. Di sini sebagai foreign key kalian lihat tandanya berubah. Ada tanda panah hijau. Artinya dia merupakan foreign key dari tabel lain. Nah, ini relasinya one to many karena satu purchase header bisa jadi punya banyak purchase detail. Oke. Aman sampai sini? Sampai purchase header, purchase detail dulu.
Aman Kak. Oke, aman ya. Nah, kita balik ke purchase header staff. Berarti tadi gimana relasinya? One to many bener, tapi dari mana ke mana one to many-nya? Kalau tadi kan ada yang jawab tuh, tadi siapa ya? Aku nggak lihat namanya. Katanya dari purchase header ke staff. Satu purchase header, banyak staff berarti. Anggapannya gitu. Nah, itu kan kurang tepat ya. Karena dalam satu purchase header, satu transaksi, staffnya cuma bisa satu. Staff ID, jadi kayak misalkan gini. Kamu ke Alfamart nih, bayar barang. Kan kasirnya cuma satu tuh, nggak lebih dari satu. Makanya satu transaksi cuma bisa satu staff. Tapi staff itu misalkan ini si orang kasir tadi bisa handle banyak purchase header. Misalkan kamu beli ke Alfamart kasirnya dia. Aku datang lagi, karcisnya dia kasirnya dia lagi. Nah, berarti staff ini bisa jadi ada di banyak purchase header. Berarti relasinya one to many benar, tapi one to many-nya dari arah staff ke purchase header. Bukan dari purchase header ke arah staff. Jadi tadi yang jawab sebenarnya udah hampir benar, tapi agak kebalik dikit arahnya. Jadi arahnya dari staff ke purchase header one to many. Kita ke resource katalog lagi, kita cari one to many. Kita cari di sini purchase header. Purchase header, oke? Purchase header, primary key-nya staff ID, foreign key-nya di sini staff ID juga. Di sini bisa jadi beda namanya. Cuman kita samain aja biar nggak bingung. Habis itu kita apply. Oke, sekarang relasinya udah jadi kayak gini. Di sini staff ID-nya udah berubah nih. Jadi panah hijau juga nandain dia sebagai foreign key. Oke, oke, nangkap. Aman nggak ya? Oke, nangkap. Lanjut ya. Kalau aman, kita sekarang ke vendor purchase header. Nah, perlakuannya sama. Satu vendor bisa jadi punya banyak purchase header. Perlakuannya sama kayak staff. Turunin dikit. Berarti one to many dari arah vendor ke purchase header. Kita tarik one to many. Di sini vendor ID. Oke, aman ya untuk relasinya. Oke, kalau aman, terakhir tinggal Coffee Bean. Purchase detail ke Coffee Bean. Relasinya gimana menurut kalian? Dia mau coba jawab. Ada yang mau coba jawab? Gimana? Ada yang mau coba jawab gak ini? Oke, untuk ini Coffee Bean itu ke purchase detail one to many juga ya. Karena ke satu Coffee Bean bisa jadi ada di banyak purchase detail. Oke, one to many ke purchase detail. Coffee Bean ID, Coffee Bean ID. Nah, relasinya kalau udah jadi, dia bakal jadi seperti ini. Yang merupakan foreign key, ini bakal ada tanda panah hijau. Terus yang primary key ada kunci emasnya. Terus ini nama nama dari table kita. Ini relationship-nya.
Ini nama propertinya. Ini kalian boleh samain sama yang di normalisasi kemarin. Yang hijau tua ini kan primary key, pink ini itu dia field biasa, sama yang hijau muda ini foreign key. Kalau ini kemarin composite key, oke, PKFK. Oke, dia sebagai composite key ya. Oke, ada yang mau tanya? Maaf Kak, cara sambungin relation gimana ya? Cara sambungin relation, oke. Ini aku delete dulu ya, yang Kak Vibin. Cara sambungin relation sebenarnya ada beberapa cara. Kamu klik dulu entity-nya. Di kanan atas nih ada, kalau kamu hover ada resource catalog. Kamu boleh klik, habis itu pilih relationnya one to many. Kalian cari nama entity-nya apa yang mau di-connect. Kalau dalam case ini aku mau connect-nya ke purchase detail. Terus kalian pilihlah Coffee Bean ID, isinya apa gitu. Nah, dia bakal muncul. Atau cara kedua, cara cepatnya, dari resource catalog tadi, kamu drag resource tadi, kamu drag ke entity yang kamu mau connect. Misalkan aku mau connect ke dia, aku connect ke dia, drag nanti dia bakal muncul relasi apa yang mau, baru dia langsung otomatis begini. Cara yang mana aja sama aja dua-duanya. Gitu. Menjawab nggak, Kenzi? Kode aku kayak ada table baru gitu. Itu kalau kamu ada table baru gitu, pas kamu drag and drop, kamu kelebihan. Jadi drag and dropnya jangan sampai tengah, tapi di pinggirnya. Di pinggir ARD-nya. Kalau ARD baru gitu, dia miss, nggak dapet. Oke, kok boleh ulang cara baca relationship gak? Oke, jadi tadi yang pada bingung mungkin di purchase header sama staff ya. Jadi gini, kalau relasinya one to many, tadi kan sebenarnya udah benar tuh one to many. Cuman tadi ada yang jawab, aku nggak gitu ngeh tadi siapa. Itu udah hampir benar, thank you udah benar jawab. Jadi cuman tadi miss-nya begini, one to many dari purchase header ke staff berarti artinya one-nya kan posisinya ada di purchase header nih. One itu yang relasi ini nih, yang strip ini one ada di purchase header. Kalau begitu, berarti kita bacanya satu purchase header punya banyak staff. Bener gak kira-kira? Nah, itu kan kurang tepat ya, karena dalam satu kali pembelian, misalkan kamu ke Alfamart, kasirnya itu cuma satu. Makanya satu purchase header, staffnya cuma satu. Makanya di sini relasinya jadi one to many. Tapi satu staff bisa jadi ngehandle banyak purchase header. Oke, satu kasir bisa jadi ngehandle banyak transaksi. Bener gak? Banyak transaksi dihandle sama satu staff, satu kasir. Misalkan aku ke kasir, terus misalkan kalian ke kasir, itu kan staffnya bisa jadi sama. Makanya banyak transaksi, staffnya cuma satu. Tapi satu staff bisa handle banyak transaksi. Gitu. Kebayang nggak relasinya, one to many-nya, arahnya? Aku mau nanya, berarti yang purchase header sama purchase detail itu Mm-mm. satu purchase header bisa menghandle banyak purchase detail. Habis itu banyak purchase detail itu hanya punya satu Coffee Bean ID atau Coffee Bean gitu kah? Iya, jadi begini, purchase detail ini anggap aja kayak list barang kamu yang kamu beli apa gitu. Misalkan ke Alfamart nih, beli Aqua satu, beli snack satu. Nah, dalam satu pembelian, purchase header-nya kan tetap satu. Satu, satu bon lah ya, satu stroke, isinya ada minuman Aqua, ada snack satu. Nah,
purchase detail kita anggapnya sebagai snake sama aqua itu. Jadi banyak banyak detail bisa jadi dalam satu stroke. Kebayang nggak? Jadi satu stroke bisa jadi banyak ada detail. Kali pembelian bisa jadi ada dua tambahan barang. Kalau dalam konteks ini, sekali beli ada dua kopi yang dia beli, dua coffee bean. Tapi coffee bean ini tetap pembeliannya dalam purchase ID yang sama, tetap dalam satu pembelian gitu. Makanya relasinya one to many. Jadi bisa jadi banyak detail, kayak tadi banyak detail, lebih dari satu detail ya. Aqua sama Snake punya satu pembelian, makanya di sini one to many. Atau kalau dibalik juga sama many to one dari purchase detail ke purchase header gitu. Nangkep gak? Nangkep kok, thank you. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau Ya. misalkan coffee bean itu berarti barangnya kan? Kenapa? Coffee bean itu ya barangnya ya, berarti satu satu menghasilkan satu coffee bean ya, atau gimana maksudnya? Ya, barangnya. Oke, Mm-mm. thank you kok. Oke. Terus aku mau nanya di bagian vendor ke Mm-mm. header, Oke. itu gimana maksudnya? Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama kayak staff ID kan. Jadi bisa jadi satu vendor ada di banyak transaksi. Tapi satu transaksi cuman ada satu vendor. Sebenarnya ya vendor di sini tuh kalian jangan lihat dalam analogi real life-nya karena kalau kalian lihat dalam analogi real life-nya harusnya vendor ini connect-nya sama purchase detail. Benar nggak? Karena vendor ini kan sebagai vendor Coffee Bean. Tapi somehow vendornya ditempel sama purchase header. Cuman ini dari normalisasi yang udah kalian buat kemarin ya, jadi nggak aku kotak-katik lagi. Nih vendornya. Cuman harusnya vendor ini nempelnya sama Coffee Bean memang. Cuman anggapannya vendor ini ya kita bisa anggap dia sebagai kayak pembelian itu vendornya siapa sih gitu. Walaupun akan lebih connect kalau memang vendornya nempelnya sama Coffee Bean. Tapi ini bukan bukan normalisasinya salah ya. Ini teman-teman ini bukan karena normalisasinya salah, cuman memang karena data di awalnya vendor ini, nah, nih, karena di awal ini memang vendor ini nempelnya sama Purchase ID, bukan vendor nempelnya sama Coffee Bean gitu. Makanya kalau kalian analogiin di real life mungkin agak bingung, karena memang datanya yang beda. Datanya dia untuk vendor ini ditempelnya sama Purchase ID, bukan sama Coffee Bean gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau masa secara data bener kok. Oke kok, thank you. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Udah mau tanya lagi teman-teman? Atau udah aman semua nih sampai sini? Aman ya? Aman nggak? Aman kok. Oke, kalau aman, paling sesi hari ini hari sampai sekarang dulu. Thank you buat teman-teman yang udah datang. Untuk recordnya aku usahain malam ini udah aku send ya, atau maksimal besok. Oke, kalau udah nggak ada yang tanya, udah boleh live ya. Nanti aku kirim juga sama IRD-nya, sama foto IRD-nya. Aku kirim VPP-nya deh, kalau kalian mau kotak-katik di visual kalian. Oke, kalau
Udah nggak ada yang mau tanya. Thank you teman-teman udah boleh live ya. Aku stop record.